Dari jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi kepala sekolah dalam membentuk generasi emas Indonesia. Oleh saya sendiri, Asnawati, Kepala TKIT Asipa, Benar Meriah. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan manusia untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kepala sekolah merupakan pimpinan yang mempunyai tugas yang amat berat dalam usaha mengembangkan sekolah dan mencapai visi sekolah pada khususnya. Dan tujuan pendidikan nasional secara umumnya, sehingga kepala sekolah diharuskan memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sekolah dan mengembangkan kemampuannya sebagai agen perubahan dalam sekolah. Kepala sekolah haruslah memiliki impian yang besar ke depannya terhadap keberlangsungan sekolah, terutama impian terhadap capaian yang harus dimiliki anak didik ke depannya. Hal ini dikarenakan kemampuan anak didik di bidang lain, tergantung pada hasil pendidikan yang diperolehnya di pendidikan sebelumnya. Konsep pendidikan yang tepat menurut penulis salah satunya adalah melalui pendidikan karakter Islami. Hal ini merupakan sebagai usaha menumbuh kembangkan pendidikan karakter sejak usia dini kepada anak didik, membentuk penanaman karakter yang kuat dan memberikan pengetahuan yang akan diterapkannya dalam kehidupannya nantinya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimana peran kepala sekolah dalam merencanakan pembentukan generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini. Bagaimana peran kepala sekolah dalam melaksanakan pembentukan generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mengevaluasi generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan peran kepala sekolah dalam merencanakan pembentukan generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini. Menjelaskan peran kepala sekolah dalam melaksanakan pembentukan generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini. Kemudian menjelaskan peran kepala sekolah dalam mengevaluasi generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini. Kerangka berpikir yang pertama adalah bagaimana kepala sekolah membuat perencanaan tentang pendidikan karakter Islami. Kemudian yang kedua, bagaimana kepala sekolah melaksanakan program pendidikan karakter Islami. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah melaksanakan evaluasi pendidikan karakter Islami. Dan yang keempat, menganalisis hasil karakter Islami. Penulisan ini merupakan penulisan pengembangan research and development, di mana penulisan ini untuk mengembangkan hasil dengan mengkaji pemikiran ahli, serta mendeskripsikannya secara sistematis. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat naratif kualitatif. Mimpi kepala sekolah menyiapkan generasi emas Indonesia hanya dapat dilakukan dengan membentuk generasi sejak usia dini melalui pendidikan karakter Islami. Hal ini dikarenakan dengan terbentuknya karakter Islami pada diri anak didik, maka pada diri anak didik akan tertanam karakter Islami dan terbawa sampai anak didik dewasa. Maka oleh karena itu perlunya kepala sekolah menyiapkan konsep sebaik mungkin tentang pendidikan karakter Islami pada anak usia dini dalam upaya mewujudkan generasi emas Indonesia. Pendidikan karakter Islami tidak hanya khusus pada pembentukan karakternya saja, tetapi secara keseluruhan baik yang terimplementasi terhadap tujuan pendidikan karakter pada anak usia dini, yaitu yang pertama, mengenalkan, mengajarkan, membimbing, dan membiasakan anak usia dini untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-harinya dan di lingkungan keluarga.
kemudian di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan perkembangan sosial dan emosi anak usia dini agar anak memiliki kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan perkembangan agama dan moral anak usia dini agar anak memiliki kecerdasan spiritual. Kemudian yang keempat, melandasi optimalisasi perkembangan psikomotorik serta kognitif, seni dan bahasa pada anak usia dini dengan nilai-nilai karakter agar anak sehat jasmani maupun rohaninya. Kemudian yang kelima, melahirkan generasi emas yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kepala sekolah harus mampu memainkan perannya dalam mewujudkan pendidikan karakter Islami pada anak usia dini di sekolahnya masing-masing. Peran kepala sekolah dalam hal ini adalah menyusun perencanaan, melaksanakan perencanaan, dan mengevaluasi hasil perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Mimpi seorang kepala sekolah akan terwujud jika adanya perencanaan yang baik. Tanpa adanya perencanaan yang baik, maka kegiatan tidak akan terarah dengan baik. Maka, oleh itu diperlukan kepala sekolah dalam mewujudkan mimpinya sendiri dengan memainkan perannya dalam berbagai situasi dan kondisi. Kepala sekolah memainkan perannya dalam perencanaan dengan menjunjung tinggi asas musyawarah antara warga sekolah. Dengan adanya musyawarah bersama, maka segala persoalan atau segala program dapat dibuat dengan baik. Selanjutnya, mensosialisasikan hasil dari perencanaan yang telah disusun kepada warga sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembentukan program yang akan dijalankan kepada warga sekolah. Kemudian, pengetahuan dan keterampilan semua manusia berbeda-beda. Maka perlunya kepala sekolah merencanakan pengembangan terhadap guru dan wali murid dalam pendidikan karakter Islami, agar memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan program. Hasil pengembangan ini dilanjutkan dengan membuat komitmen secara bersama, sebagai bentuk dari kesungguhan dalam melaksanakan pendidikan karakter Islami. Hasil komitmen yang dilakukan salah satu bentuk peran kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah untuk menyusun rencana pembelajaran karakter Islami, sehingga program dapat tertuang dalam perencanaan pembelajaran terhadap anak didik, baik di sekolah maupun di rumah. Peran akhir adalah kemampuan kepala sekolah dalam membuat perencanaan pendanaan dan dituangkan dalam RKS. Pendanaan sangat penting sekali dirancang sebaik mungkin agar segala kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan efisien, terutama dalam melaksanakan pendidikan karakter Islami di sekolah. Perencanaan yang telah disusun selanjutnya dilaksanakan dengan baik dan sesuai program yang telah disusun. Pengembangan guru dan wali murid dilakukan secara efektif, transparan, dan berkesinambungan, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik dalam bentuk kegiatan pelatihan, workshop, parenting day, evaluasi mingguan, dan melalui diskusi-diskusi ringan. Pengembangan yang telah diperoleh guru dan wali murid diaplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran anak didik sehari-hari, terutama dalam penggunaan metode pembelajaran seperti metode pembiasaan, pemberian teladan, dan bercerita. Pembelajaran yang dilakukan guru, anak didik, dan wali murid harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Artinya, tidak mungkin pembelajaran terjadi dengan baik jika sarana dan prasarana tidak mendukung proses pembelajaran terhadap anak didik. Sarana pendukung tidak perlu terlalu mahal, tetapi memberikan pesan yang dapat memotivasi anak didik dalam melakukan atau menunjukkan karakter yang baik. Usaha memotivasi anak didik sangatlah diperlukan, sehingga kepala sekolah dapat memberikan inovasi-inovasi kepada guru dan wali murid. Inovasi yang diberikan kepala sekolah merupakan salah satu bentuk pengembangan guru dan wali murid, tetapi tidak dalam bentuk kegiatan resmi, melainkan dapat dilakukan dalam bentuk sederhana, misalnya pemberian inovasi kepada guru pada saat briefing harian, rapat mingguan, dan rapat rutin. Sedangkan inovasi kepada wali murid dapat diberikan melalui grup WhatsApp. Adapun kesimpulan
adalah peran kepala sekolah dalam merencanakan pembentukan generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini adalah melaksanakan pengembangan guru dan wali murid, melaksanakan program pembelajaran, mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan memberikan inovasi kepada guru dan wali murid. Peran kepala sekolah dalam melaksanakan pembentukan generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini adalah melaksanakan musyawarah antar warga sekolah, mensosialisasikan program perencanaan, kepala sekolah menyusun program pengembangan guru dan wali murid. Kepala sekolah membuat komitmen bersama. Kepala sekolah menggerakkan warga sekolah dalam menyusun program perencanaan pendidikan karakter Islami dalam pembelajaran, dan kepala sekolah membuat perencanaan anggaran. Kemudian, peran kepala sekolah dalam mengevaluasi pembentukan generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini, yaitu mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan karakter, melaporkan hasil evaluasi, kerjasama dengan sekolah dasar, memberikan reward dan punishment, dan efektivitas hasil kegiatan. Adapun saran yang paling penting adalah pentingnya pendidikan karakter Islami sejak usia dini, maka kepala sekolah hendaknya menyusun perencanaan program berdasarkan kepentingan bersama, tidak melanggar aturan agama Islam dan aturan pemerintah, dan bermusyawarah bersama warga sekolah, terutama dalam menumbuhkan generasi emas Indonesia ke depannya. Peranan kepala sekolah sangat penting dalam melaksanakan pembentukan generasi emas Indonesia melalui pendidikan karakter Islami pada anak usia dini, sehingga kepala sekolah hendaknya melaksanakan pekerjaannya secara ikhlas, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. Evaluasi yang dilaksanakan hendaknya tidak sebatas pemenuhan administrasi saja, tetapi dilakukan secara berkesinambungan dan bekerja sama kelanjutannya dengan pihak lain, serta selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.